nomor 1 ya. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Tuhan Anda yang roh menghasut Daud, iblis yang roh juga menghasut Daud. Nah, ini yang benar yang mana coba? Sama-sama roh, sama-sama menghasut Daud. Ya. Contoh, roh jahat menghasut Daud boleh, tapi Roh Kudus Allah memberikan kebaikan dan kebenaran di dalam hidupnya. Di dalam hati kita, di dalam tubuh kita ini ada 2 roh, ada roh jahat, ada roh kebenaran. Tuhan memberikan pilihan kepada manusia. Mau pilih yang mana kita? Mau pilih Roh Kudus dari Allah atau roh yang diberikan roh jahat? Mana mau kau pilih? Aduh, susahnya memikirkan itu. Dengerin, ingat. Nah, di sini Tuhan Anda juga menghasut Daud sama dengan iblis. Tuhan Anda kan roh. Iblis juga roh. Nah, Tuhan Anda murka, iblis juga murka. Tuhan Anda menghasut Daud, iblis juga sama. Yang benar yang mana? Kan tadi kan udah dibilang manusia ini kan diberikan 2 pilihan, menuruti roh iblis kah atau menuruti roh kebenaran kah? Itu dia. Jadi diberikan kuasa. Tunggu dulu. Di sini nyambung dong. Saya bantu baca ya. 2 Samuel 24 nomor 1 Bu Darni tidak sayang. Begini, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud. Tuhan menghasut Daud untuk melawan mereka. Dia berfirman, pergilah hitunglah orang Israel. Di sini Tuhan Anda yang roh menghasut Daud, lalu menyuruh Daud untuk menghitung orang Israel. Itu di 2 Samuel 24 nomor 1. Ditawari Bu Darni, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ini kan sama-sama roh, iblis roh, Tuhan juga roh. Sama-sama menyuruh menghitung kepada Daud. Nah, jadi yang Tuhan yang mana? Ustaz Alif sama Bang Wan semuanya saya izin dulu ya. Saya mau kerja besok soalnya. Jadi saya izin dulu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sharing. Saya cuman pesan satu, Kak Darmi, pikir-pikirkanlah karena Yesus itu anak orang, jangan dipaksakan jadi Tuhan. Wallahu alam ya, mudah-mudahan kita tetap husnul khatimah dan tetap teguh dalam iman Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya, lanjut. Jadi Yesus itu tetap Tuhan, ya, dia tetap Tuhan yang layak disembah. Berhidayah ya. Nah, jadi kenapa berbeda 1 Samuel 24 dengan 1 Tawarik? Sebenarnya tidak berbeda, cuma narasi dari sudut pandangnya aja yang berbeda. Yang satu Tuhan murka, yang satu iblis yang menghasut. Jadi gini, ketika orang Tuhan murka mengundur dari seseorang, di ayat lain juga dikatakan maka Tuhan undur dari Saul. Ketika undur Tuhan dari Saul, masuk iblis gitu, roh iblis. Jadi gini, ketika kita di dalam Tuhan, nggak sesuai ayat, Bang. Seperti kita, kenapa? Nggak sesuai ayat. Yang Anda sampaikan itu nggak sesuai kan ayat. Sama-sama menghasut ya. Perhatikan ya. Bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel yang menghasut Daud. Betul? Di situ siapa? Lagi, iblis yang di situ siapa Daud. yang menghasut Daud di situ? Yang menghasut Daud itu sebenarnya iblis, tapi atas murka Tuhan ada namanya seizin Allah. Seizin Elohim. Enggak. Di situ Tuhan kok. Gimana sih? Iya, Bro. Bener. Jadi sama ketika Saul juga Tuhan undur, iblis yang masuk. Jadi secara bersamaan seakan-akan memang Tuhan buka jalan untuk iblis masuk. Makanya ketika orang di luar Tuhan, dia mudah diserang iblis. Itu syaratnya. Kalau kita kan, kita di dalam Tuhan, kita nggak mudah diserang roh jahat. Ada alatnya, penutupnya, dikelilingi. Nah, jadi ketika Tuhan mundur, itu setan itu gampang masuk gitu. Bukan. Begitu tafsirannya. Di 2 Samuel 24 dikatakan di situ Tuhan murka, lalu menggunakan ia menghasut Daud melawan mereka. Yang menghasut Daud di sini siapa? Yang menghasut Daud di sini iblis sebenarnya, tapi Tuhan mengizinkan karena murka. Anda tahu arti murka ini? Kok iblis? Makanya ketika, iya di sini siapa?
Tuhan di sini, Nah, di jangan sini iblis Tuhan dong. yang menghasut. Masa Bukan iblis. Masa Di iblis sini kau Tuhan? Tuhan. Iya, di sini Tuhan yang menghasut. Di ayat 1 lagi, iblis yang mengerjakan. Paham? Jadi begini, makanya Maksudnya apa intinya nih? ayat ini menjelaskan ketika Tuhan murka kepada Daud, ya, kita perhatikan ya. Anda kan mau dengar dari Kristiannya kan, jangan Anda tafsir sendiri. Ini Alkitab kita ini saya tidak luar tafsir biasa sendiri. kompleks dia. Lah Ya, justru Anda sendiri jadi, yang menafsir. dengar. Begini, Kalau coba Tuhan, coba dengar. Anda dengarkan. Gini Kalau dulu. jika Iya, iya. Tuhan, jika Tuhan murka kepada manusia, saya mau tanya, yang pertama menyerang manusia itu siapa? Iblis. Jadi begini, ketika Tuhan murka kepada hambanya, maka yang menyerangnya masuk iblis. Itu udah otomatis itu. Udah hukum alam itu, hukum karma itu dalam prinsip Alkitab, prinsip Bible seperti itu. Tuhan murka, iblis masuk gitu. Nah, makanya kalau Tuhan tidak murka, iblis tidak bisa masuk. Makanya kayak seperti bangsa Israel kan, mereka yakin dilindungi Elohim. Gitu. Karena makanya mereka harus menjaga Tuhan Elohim jangan murka gitu. Kita juga orang Kristen juga menjaga Tuhan jangan murka. Iya benar di sini. Di sini disebut Daud. Iblis bangkit melawan orang Israel. Di sini tidak sedang Hukumnya membahas gini, Tuhan bro. loh. Di sini sedang tidak membahas Tuhan. Ini hukum diterangkan menerangkan, bro. Hukum menerangkan diterangkan. Di sini diterangkan, di sini Samuel menerangkan. dan Tawarikh adalah kitab yang banyak kontradiksi, Bang. MD Samuel dan Tawarikh memang kitab yang sangat kontradiksi. Tapi sebenarnya pembahasannya bukan di situ. Dengerin. Itu menerangkan dan diterangkan. Nah, dengerin. Di sini tidak ada. Ini ayat 1 ya. Di sini tidak ada tentang siapa di sini Tuhan. Ini tentang iblis. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Yang membujuk Daud di sini siapa? Yang membujuk Daud di sini siapa? Iblis. Iblis. Di sana pun iblis. Di dalam 1 Samuel pun iblis. Sebentar. Apa kalian ini? Budar nih. Jahat kali kalian ya. Loh, iya kok ada sendiri yang jahat. Masa Tuhan iblis? Dia menuhankan iblis di sini. Ini iblis juga di 2 Samuel 24 ini ayat 1. Iblis. Iblis katanya ini. Ini katanya iblis. Makanya bangkitlah murka Tuhan. Kayak mana sih kalian ini? Budar ini menuhankan iblis. Loh, bukan menuhankan iblis. Kan sama dengan bukan ayat yang ditawari 1 Tawari 21 ayat 1 dengan 2 Samuel 24 ayat 1 sama. Budar nih. Yang berfirman kepada Daud di sini siapa? Yang nyuruh menghitung orang Israel. Bangkitlah itu yang 2 Samuel kan? Tunggu ya, dengar ya pelan-pelan. Bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Titik. Udah? Ia menghasut Daud. Itu maksudnya ia. Ia itu maksudnya iblis. Siapa? Loh, kok iblis? Iya, ini huruf besar loh. Anda menuhankan iblis. Masa Budar dia menuhankan iblis? Aduh, Bang Alif, biar nggak asumsi dibaca lagi, kita baca lagi. Ayo kita baca lagi. Budar nih baca juga lagi. Di 1 Tawari. Di 1 Tawari pun begitu juga. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ngeri kali kalian sampai ke situ kalian. Loh, makanya saya bilang tadi, inilah Anda keliru. Anda bilang, ketika Tuhan Anda adalah roh, iblis juga roh. Kelirulah di situ karena sama-sama roh. Buktinya saya keluarkan data 2 Samuel di sini jelas-jelas kalimatnya Tuhan, Anda katakan iblis. Maksudnya Tuhan Anda iblis karena saya nggak setuju juga. Masa Anda menuhankan iblis? Kasihanlah Budar ini tidak sayang. Iya kan? Ia menghasut Daud. Di sini ia ini malah pakai huruf besar loh. Nah, ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel. Jadi yang nyuruh menghitung kepada Daud di sini siapa?
Tunggu. Tuhan, Iya, kan? iya ini kan tadi udah titik Israelnya titik baru Titik koma. baru iya huruf besar lah di situ kan sudah paragraf baru dia ibaratnya udah tulisan baru. Kalau koma dia baru nggak besar ini udah titik. Kayak mana sih kalian ini sampai ke situ kali kalian cari-cari ayat yang salah-salah supaya menyerang Alkitab. Waduh, Saya memperhatikan, ini membedakan. memang iya. ini memang bro ini pertanyaan ini udah Alif. klasik dari Google ini. Iya. Pertanyaan dari Google. Lo kok udah klasik jadi dari pertanyaan Google? seperti ini Iya. sebenarnya sangat mudah dijawab. Ini narasinya sama, peristiwanya sama, bro. Iya, Tempatnya iya. sama. Iya. Ketika bangsa Israel, Daud kalah berperang karena Daud melanggar kehendak Tuhan. Jadi ini sebenarnya tepat sekali. Ini adalah iblis yang menghasut Daud, tapi seizin Tuhan karena Tuhan murka. Selesai. Nah, cuman di sini memang seakan-akan tokohnya Tuhan, pekerjaannya Loh, kok iblis. seakan-akan Jadi Tuhan? Tuhan yang memberikan, artinya Tuhan seolah-olah Tuhan menyuruh iblis menghasut Daud, atau Tuhan bekerja sama dengan iblis menghasut Daud. Tapi yang lebih tepatnya, karena tidak mungkin kan Tuhan bekerja sama dengan iblis, tapi yang lebih tepatnya ketika Tuhan murka kepada seseorang atau hambanya, maka iblislah yang mengerjakan kemarahan Tuhan tersebut. Anda asumsinya Jadi, itu malah namanya makin kutuk. menguatkan. Gini, di sini dikatakan firman-Nya. Ini firman siapa? Tuhan bukan? Firman Iya, Tuhan. firman-Nya Tuhan. Pergilah, Iya. hitunglah orang Israel. Yang nyuruh menghitung orang Israel di sini siapa? Tuhan. Jadi begini. Tuhan kan? Tuhan, Anda tahu- Tuhan. Sebentar, Iya. Bang. Tuhan menyuruh Iya. Daud menghitung orang Israel, oke? Oke. Nah, jelas di sini. Oke. Ini tidak ada kaitannya dengan Betul. iblis. Ini mutlak di sini tentang Iya. Tuhan. Tetapi di sini, Betul. nah, ia membujuk Ya. Daud untuk menghitung orang Israel. Di sini yang nyuruh menghitung orang Israel siapa? Gini, ketika ketika Daud menghitung bangsa Israel, sebenarnya dia sedang merendahkan Tuhan di situ kalau kita baca ayat ini sampai Loh, akhir, karena dia sudah kok meragukan jadi kesan? Tuhan karena kekuatannya. Jadi begini, Anda tahu peristiwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Nggak usah kemana-mana. Di sini Tunggu yang dulu, biar saya nyuruh jelaskan. menghitung Daud Iya. di sini siapa? Dengar, ketika Tuhan marah dan murka, iblis ambil peran di sana. Jadi begini, iblis tahu kalau manusia itu dengan Tuhan bermusuhan, dia ikut campur, dia provokator. Jadi dia memang selalu mengerjakan apa yang Tuhan tidak suka. Jadi Daud itu sudah dipengaruhi iblis karena memang atas keinginan Tuhan juga. Tuhan ingin bangsa Iya, Israel ini. iya, oke. Di sini Daud dipengaruhi iblis sehingga Iya. iblis menyuruh Daud menghitung orang Israel, betul kan? Kurang lebih beginilah. Kurang lebih begini. Kok kurang Begini. lebih? Contoh Ini gini. gimana sih? Dengar. Iya. Kurang lebih begini. Anda siapa namanya di sini? Alif ya. Saya sebagai Tuhan contohnya. Saya nggak enak dengan Anda. Anda memang benar-benar menjijikkan, saya katakan. Iblis ada di situ. Saya mengerjakan. Kamu menjijikkan, menghitung gitu. Paham? Saya yang menjijikkan ente. Nggak nyambung. Iblis Nggak ikut-ikutan menjijikkan Iya nyambung ente. lah. Pas itu. Nggak nyambung. Paham? Sabar. Nggak Paham nyambung. Nggak nyambung. Enggak, Bangkitlah dengerin loh. pula murka Tuhan. Ini sedang membedakan. Tadi kan membedakan kata. Ingat loh. Ini kenapa saya bilang ke sini. Ingat pernyataan Budarni tadi mengatakan, iya Tuhan kami adalah roh. Begitu pernyataan Budarni. Itu Tidak nggak ada saya. hubungannya. Bro, Iya dengerin dulu. itu nggak ada hubungannya dengan ayat ini. Lah ini hubungannya ke Itu sini. berbeda. Tuhan Tidak, Anda berbeda. adalah roh. Ini nggak ada Iblis disinggung juga roh. roh. Di sini nggak ada disinggung roh. Di sini nggak disebut roh. Ya iblis roh atau bukan? Iblis nggak selalu roh juga. Kadang dia dalam wujud kuntilanak juga dia. Jadi nggak selalu roh. Itu setan atau Pasti jadi ngarang ke sana ke sini. Ini Jadi- tentang prinsip jadi begini. dasarnya. Ketika dia membisiki Daud di sini memang bukan roh. Itu tidak. Sekarang gini, sebenarnya kita pun makhluk roh, bro. Manusia juga makhluk roh. Ya Allah. Jadi kalau
Apa kita sih? mentok, Kok jadi kalau mentok kita membahas roh, jadi bingung kita, jadi semua nanti ribet dia. lah, makanya roh, di sini tadi roh. Bu Dani bilang membedakan antara roh Tuhan dengan roh iblis. Lihat pengajarannya. Ah, kalau Di itu sini boleh. membedakannya gimana? Karena sama-sama bukan dari roh. sini ayatnya. Loh, saya lagi nanya, makanya di sini membedakannya itu di mana? Di sini iblis membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Di sini Tuhan berfirman menyuruh Daud menghitung orang Israel. Nah, sama-sama roh antara Tuhan dengan iblis, sama-sama membisiki Daud untuk menyuruh orang Israel. Nah, ini membedakannya gimana Tidak ini? sama-sama. Jadi Lah, begini. di sini Tuhan bukan Tuhan yang nyuruh menghitung. Ya. Di sini Tuhan ya, pulang. Kenapa disuruh menghitung? Kan ada alasannya, bro. Kan ada pertama karena murka. Iya, bukan ke alasan, Murka. bukan ke alasan. Di sini Tuhanmu bukan yang bukan. berfirman berkata Loh. kepada Nabi Daud agar menghitung orang Israel. Iya, karena Tuhan murka kepada Daud. Murka nih marah ya. Kalau marah itu gimana coba kalau Anda mungkin berantem dengan teman Anda, membelakangi teman Anda kan? Mati lampu. Murka. Nah, masuk iblis mengerjakan kemarahan Anda itu gitu. Artinya gini, memang pekerjaan iblis selalu memang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ketika Anda ini kita nggak memang nyambung loh jauh dari penjelasannya, Tuhan, nggak nyambung loh. itu penjelasan. Nyambungnya Anda kalian yang terserah. menyalahkan. Udahlah, udah 4 kali, cukup. Ganti topik. Bu Darni, Oh, ya udah capek. bedakan Capek begini. kami Kalian akan tidak terima, terserah. Iya, terserah. Darni. Ini Alkitab kami nih. Alkitab kami. Udahlah. Ya, justru Udah 4 di kali sini loh. lah. Ya, Bu Cukuplah. Darni, Itu di sini- iman kami. Ya udah, Jadi ya begini, iman Anda. begini sebentar. Enggak, Tadi makanya kesimpulannya Anda di sini bertanya, siap. Itu kesimpulannya tadi seperti saya katakan, Tuhan Enggak, murka, akhirnya roh Allah yang mengerjakan murka Tuhan itu. Memang kadang-kadang ya maaf dalam kitab Anda juga seperti itu kadang-kadang ketika seakan-akan Allah menipu gitu. Jadi Ya, iblis yang mengerjakan gitu. No. Saya tidak akan memaksa. Iya, seperti Bagaimana gini loh, dengerin bang. Iya, gini ini dengerin ya. Di sini yang berfirman kepada Daud agar ini tidak nyuruh kelar-kelar, menghitung bro. ini Anda siapa? memaksakan, Enggak, saya tanya bro. dulu. Anda memaksakan. Enggak, dengerin. Bukan masalah memaksakan. Di sini yang berfirman kepada Nabi Daud agar menghitung orang Israel siapa? Aduh, capek jelasinnya ke Anda. Seperti apa Loh. gimana ya contohnya? Anda berani nggak Contoh kalau gini lah, mengatakan saya ulang ya. bahwa yang berfirman Saya di sini murka, adalah Tuhan? Dengar, saya ulang. Saya murka dengan Anda, ya. Cuman penulis Tawarik dia menulis dari sisi iblisnya, bro. Penulis apa namanya? Dari sisi Tuhannya. Astagfirullahaladzim. Jadi kasusnya sama. Contoh seperti inilah. Anda disuruh guru marah nih kepada Anda. Guru marah kepada Alif. Suruh tulis papan tulis. Yang nulisnya koran Kompas atau ibu guru yang nulis. Ibu guru yang satu lagi nulisnya gini, beda. Alif dipakai setan menulis orek-orek. Nyambung gak sih? Gitu. Nyambung gak sih penjelasanmu itu? Pertanyaan yang Nyambung sama gak sih dengan ini, sebenarnya? bro. Tunggu. Dengerin, Bang. Pertama Dengerin. yang Ini saya kan jelaskan. di sini. Pertanyaan yang sama dengan ini, Anda mungkin bisa bedakan tulisan Matius, Markus. Yang lebar, mendingan kita simpel aja bahasannya di sini. Iya, betul. Yang berfirman kepada Daud di sini Tuhan, betul nggak? Betul, setuju. Nah, sehingga Iya. Tuhan ini berfirman lalu menyuruh menghitung Betul. orang Israel. Saya tanya kepada Anda, kenapa Tuhan menyuruh menghitung? Bisa Anda jawab? Nah, itu nanti lain konteks, dengerin Nah, ya. itu harus Anda tahu. Iya, itu nanti Harus Anda masalah tahu. tahunya nanti lain Jawablah. konteks. Harus Jawablah. Anda tahu. Nah, dengerin. Sementara di sini ingat Enggak. yang membujuk Daud untuk menghitung orang Israel di sini siapa? Yang di mana?
Iblis. Ditawari. Jadi begini. Bolak-balik itu aja. Iya, Udah Pukera udah 6 kali. Pukera udah 6 kali. Bosan. Ganti host, tukerlah. Udah tadi Bang Nathan udah menjelaskan. Lah tadi katanya Tuhan yang berfirman kepada Terus Daud. kapan finishnya ini? Kapan finishnya? Di sini iblis yang membujuk Ya saya tetap Daud, akan ulang-ulang, Bro. Iya, Saya kan nanti tetap Bang Nathan jawaban ulang saya. lagi. Nanti kamu Ulang juga lagi. ulang lagi. Coba Kapan mungkin dari siapnya? Kristen yang lain kali, tukang bakso apa Di mana-mana. pendeta itu. Itu versi Samanya Google, nanti Bro. itu. Hah? Oh, Versi serupanya Google aja, jawabannya. versi Google, Bro. Versi Ya. Google. yang Versi Google membujuk di sini yang membujuk Iya. Daud untuk menghitung orang Israel di sini siapa? Ya, betul. Shalom, Iya. shalom. Loh, tanya siapa kok Salah betul? Pak Pendeta. Siap. Ya. Di dalam Tawari Google aja Google. iblis. Di dalam Tawari iblis. Bulan Kasih Pak Pendeta ngomong sebentar coba. Oke. Ya silakan Pak Pendeta. Yang kenceng Pak Pendeta, suaranya Siapa kecil. yang mau jawab? Ya, Pak Pendeta. Ya. Udah dibilang tadi malah itu firman iblis. semuanya pada bertanya dan Ya. menjawab. Jadi saya lihat sih begini, cenderung kepada saudara Muslim menggunakan Alkitab versi Bodo Cercaan Baru, ya toh? Terjemahan baru yang dibacakan tadi itu terjemahan baru. Terjemahan baru itu tidak sama dengan salinan terjemahan lama, tata bahasanya beda. Jadi saya akan bacakan bagaimana bunyi Alkitab Aduh sinyalnya. Mau tahun berapa Pak Pendeta nanti dibantu sama Bang Alif? hilang. Hilang Aja itu sinyalnya. sebenarnya terjemahan lama 1954 itu pun sama, tidak, ketika membahas Tawarikh nggak ada kaitannya dengan Tuhan. Membahas Samuel tidak ada kaitannya dengan iblis. Nggak, sama-sama nggak ada kaitannya. Sama-sama ayat 1. Kalau Bang Alif, kalau udah murka itu adakah itu pekerjaan setan makanya Allah itu murka? Sama orang-orang yang melakukan kebaikan kan nggak mungkin murka kan? Ketika Tuhan murka, maka Dia berfirman kepada Daud agar menghitung orang Israel versi Samuel. Kan jelas gitu. Iya. Pak Pendeta dibacanya nggak bisa gitu, kita nggak dengar. Nanti dibukain aja sama Ustadz Alif. Kalau dibaca gitu nggak dengar kitanya. Ya. Pertanyaan perbandingan ayat seolah-olah seakan-akan yang menyatakan kenapa bisa kok Tuhan berkata demikian menyuruh Daud berbuat kesalahan, sehingga dibandingkan ayat lain ternyata yang bertindak dalam hal perhitungan itu seolah-olah Tuhan itu disamakan dengan iblis, ya kan, gitu loh. Jadi begini, saya harus bicarakan secara rohani, karena kalau kita secara hurufiah kita sukar dan mengerti akan firman Tuhan. Jadi begini, Tuhan adalah merupakan berdaulat atas segala sesuatu. Lalu pada ketika yang sama penghukuman kenapa terjadi kepada orang Israel karena didapati ada kesalahan-kesalahan mereka. Dan ketika itu, kenapa seolah-olah Tuhan berfirman dikatakan berbakti kepada Tuhan, lalu seakan-akan ada bunyi mengatakan hitung orang Israel. Karena Tuhan sebenarnya mau menguji Daud. Apa dia tidak percaya kepada kuasa Tuhan yang memberikan kemenangan. Dan ketika yang sama, tetapi Tuhan tidak semata-mata bermaksud bahwa Daud itu harus berbuat demikian. Cuman di sini kita lihat, perkataan itu kan didengar oleh kuasa kegelapan. Dengar dulu, oleh kuasa kegelapan. Dan di ayat dan kan iblis mengacaukan ataupun menyusup kepada Daud. Beda lagi kan Bang Alif. Iya, itu kan begini. Atas izin Tuhan, artinya atas izin Tuhan sehingga Daud berbuat dosa. Dengan kata lain, dia sudah mendengar daripada bujukan iblis atas izin Tuhan. Jadi artinya gini loh, bahwa dalam hal ujian datang kepada Daud, mana yang dia lebih turutin?
apa suara Tuhan atau daripada bisikan kuasa kegelapan. Dan Daud dia perintah pada Israel akhirnya mengakibatkan satu kesalahan. Betul sih. Begini, saya izin dulu Pak Pastor. Maaf gini. Ya, enggak apa-apa. Sepanjang yang saya coba pelajari dan coba saya baca di Perjanjian Lama, kitab Samuel dan kitab Tawarikh itu banyak sekali berlawanan atau kontradiksi. Iya. Saya tanya, menurut Bapak kira-kira yang saya sampaikan ini salah atau benar, Pak? Sebenarnya gini, apa yang kamu sampaikan menurutmu itu benar bagi kamu. Bukan menurutmu. Ya, kamu sudah baca ayatnya secara letter-let dan kamu menjelaskan, kan ini kan Tuhan yang berfirman. Tetapi kita lihat di ujung kalimat ayat yang kamu bacakan itu, ternyata di situ bahwa Daud melakukan suatu kesalahan menghitung orang Israel. Jadi dalam pemahaman yang kamu beritahu ini, bahwa kamu bertanya, kenapa kok Tuhan bisa buat begini-begini, kan dia kan Tuhan roh, iblis juga roh, kenapa bisa begini? Jadi dalam hal ini gini. Ya. Ini jadi maaf ya, saya izin. Di sini akhirnya kita kenapa saya sampaikan di sini terjadi perbedaan karena bukan hanya satu ayat, Pak. Maka memang pada prinsipnya terjadi kontradiksi sejauh yang ketika kita pelajari perbedaan itu antara Samuel dengan Tawarikh itu banyak, Pak. Ketika terjadi banyak kontradiksi, maka diragukan kebenarannya. Nah, ini memang izin sedikit melebar dari pembahasan tentang ruh. Karena di sini adalah kenapa kita tidak bisa ditarik, Pak. Karena saya kasih bisa dari sekian banyak, saya kasih contoh lah satu lagi. Kalau memang di situ faktanya terjadi kontradiksi, memang tidak bisa Anda akui itu benar. Saya kasih contoh satu lagi ya, dan selalu berlawanan banyak di antara Samuel dan Tawarikh. Misal di 2 Samuel 8 nomor 4, Pak. Nah, ini salah satu contoh yang lain lagi ya. Di situ dikatakan Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat kering segala kuda berita dan seterusnya. Nah, di dalam 2 Samuel 8. Mas Alip gini. Kalau untuk pertanyaan versi lawas, versi Google, banyak itu Anda tinggal Google kontradiksi dalam Alkitab itu dinaikkan satu persatu, ribet kita sampai besok nggak ada itu. Jadi kontradiksi. Saya tidak akan membahas semua. Makanya saya uji tadi sama Anda. Anda akui atau tidak? Gini, Anda akui atau tidak? Terjadi kontradiksi antara Samuel dengan Tawarikh. Gini, bro. Anda kenapa jadi potong saya lagi ngomong? Kenapa Anda jadi potong saya lagi ngomong? Lawas seperti ini, bro. Pertanyaan lawas. Memang pertanyaannya lawas, Bang, karena ini kitab dari sebelum abad Masehi, makanya sudah lawas. Gimana sih? Sama versi, maaf ya bro ya, saya bukan bermaksud menyinggung tentang Muhammad. Nggak usah dibawa kemana-mana dulu. Ini salah satu contoh. Itu kenapa? Pertanyaan lawas. Iya, pertanyaan lawas. Gini, betul. Memang diskusi kita itu dari dulu memang diskusi tentang Muhammad. Nah, sekarang begini, Nabi Anda kita tanya. Kenapa Anda tiba-tiba lari? Sabar kawan. Jangan lari-lari. Tidak sayang. Sabar semuanya kawan Kristen. Dengerin dulu. Jangan lari nanti dulu. Nanti kita jadi kuesioner kita nanti kuesioner. Enggak, dengerin jadi, contoh ini contoh ya. Ini salah satu Yesus contoh. Bukan Tuhan gimana? Yesus bukan Tuhan aja. Iya, nanti kita ke situ. Makanya gini kawan. Capek, bro. Sekali aja Nathan. Saya sudah bro. Gini, Anda gini, saya akan siap kembali ke sana. Dengerin. Nathan, dengerin 3 menit. Oke. Saya versi lawas Google ini. Saya versi lawas Google. Oke. Tinggal di googling aja. Ayat kontradiksi di Alkitab gitu. Capek ngejelasinnya, bro. Nah, gini. Emang diskusi tentang ketuhanan, diskusi tentang ketuhanan Yesus memang bukan tema yang lawas. Bang Nathan ini itu udah gantian ngomongnya. Tapi seru. Nah, yang kita cari bukan hanya tentang serunya. Gini, ini
pembahasan ini akan saya tutup ketika memang Anda mengakui. Dengerin dulu Bang, saya mungkin nggak nyampe 1 menit. Saya nggak nyampe 1 menit. Saya 10 detik ya, 10 detik. Pembahasan tema lawas ini akan iya feedback itu. Banget itu. Nah, pembahasan antara Samuel dengan Tawarikh akan kita tutup ketika Anda akui memang antara Samuel dan Tawarikh terjadi kontradiksi. Kalau Anda tidak akui, ya memang ini jadi pembahasan karena saya buktikan kontradiksinya gitu loh. Ini kontradiksinya itu secara real gitu dulu. Silakan. Saya tidak sampai 1 menit. Anda jangan lebih dari 1 menit. Kan cuma itu poinnya saya sampaikan. Silakan. Gitu loh. Ayo, silakan Manatan, silakan. Udah dari tadi dijawabin, lalap dibantahi lalap. Lagi dengerin Bu Darni tidak sayang. Bu Darni, kenapa saya bilang tadi ketika membahas tentang yang sebelumnya ya, antara iblis dengan Tuhan itu memang terjadi kontradiksi. Ini poinnya memang terjadi. Ini salah satu contoh saya buktikan ya. Nih, saya sampaikan di sini, Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda. Nah, 1.700 orang pasukan berkuda, versi 2 Samuel 8 nomor 4. Tetapi ketika kita membaca Tawarikh, nih, Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan berkuda. Nah, di Tawarikh dikatakan 7.000 orang pasukan berkuda, di 2 Samuel 8 dikatakan 1.700. Berapa banyak selisihnya coba? 7.000 dengan 1.700. Selisihnya ya 5.300. 5.300. Iya, Bro. Anda akui nggak? Ini setengah jam, Bro. Saya jelaskan. Saya jelaskan ini setengah jam, mau dengar? Setengah jam. Lama banget. Ngapain? 5 menit cukup lah, 5 menit. Tunggu, gampang gini menjawabnya. Tunggu. Gini menjawabnya. Mungkin orang sana melihat 2.000 kan gitu. Nggak tahu dia ada yang lari ke sana, dicatat di sana sekian. Masa itu aja mau kalian bahas-bahas? Mas, jadi firman Tuhan ini kemungkinan gitu yang dibuat. Asumsi berarti. Untuk menjelaskan itu ada penjelasannya dari bahasa sama hitungan angkanya, ada rumusnya. Jadi penghitungan di sini dari sudut jumlahnya seperti ini, dari sini beda. Jadi itu untuk menjelaskan itu kita butuh banyak data. Jadi makanya pertanyaan-pertanyaan klasik seperti ini sama seperti saya tanyakan, kenapa ketika Muhammad Allah kasih lampu hijau sebesar segede matahari menikahkan Muhammad kepada Zaid gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya atau gini debat kusir. Atau pertanyaan gini, untuk apa Muhammad membelah bulan? Apa fungsinya? Coba jawab. Apalah gunanya dibelah bulan itu? Adakah untung ruginya? Saya jawab ya, saya jawab, tapi sebentar ya. Nah, ini mengenai kalimat tertulis hitung-hitungan yang memang fakta dan data jelas. Peristiwanya jelas, peristiwanya sama. Makanya saya bilang tadi, di Tawarikh dikatakan 7.000 orang, di Samuel dikatakan 1.700 orang. Ini kan kesalahannya sangat jauh. Perselisihan, bahkan selisih kurangnya itu lebih banyak kurangnya daripada selisihnya gitu loh. Ya, kalau selisih 100, 10, 50 masih kategori maklum lah. Ini selisihnya 5.300. Yang maksudnya kamu bilang selisih itu yang dipotong urat kakinya. Itu yang selisihnya. Bukan berarti semua itu yang dipotong urat kakinya. Yaitu malam Samuel itu yang dihitung itu yang dipotong urat kakinya. Loh, kok yang dipotong urat kakinya? Kamu sudah baca itu kan dipotong urat kakinya. Terbayar. Lanjut. Ya, jadi gini loh. Contohnya gini. 1.000 orang ditawan. Contohnya ada yang mati. Pasti yang dihitung yang matinya berapa?
Nah, itu yang hidupnya berapa. Jadi yang kami bilangan tadi itu kan pada kitab yang kau baca di Tawarik itu jumlah keseluruhan. Pak, maaf Pak, saya izin potong dulu sebentar ya, izin. Ini yang sedang dibahas antara Samuel dengan Tawarikh ini pasukan berkuda. Ya. Oke. Nah, di dalam Tawarikh dikatakan 7.000 orang pasukan berkuda. Ya. Ini jumlah pasukan berkudanya, Pak. Ya, terus. Bukan tentang pembagiannya. Nanti pembagiannya lain lagi. Jadi 7.000 orang pasukan berkuda. Di dalam 2 Samuel dikatakan bahwa di situ 1.700 orang pasukan berkuda. Itu kan beda pasukan. Loh, sama pasukan berkuda, Pak. Ya, ngerti dulu loh. Pasukan berkuda pihak musuh ada. Pasukan pihak berkuda. Nah, kan waktu perang loh. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda. Iya, ini menawan, merebut, mengambil. Nabi Daud menawan musuh, Pak. Di Samuel dan Tawarikh sama-sama, Pak, merebut juga menawan pasukan berkuda. Cuman di Tawarikh jumlahnya 7.000, di Samuel jumlahnya 1.700. Yang disebut itu adalah jumlah pasukan berkuda, Pak. Ya, tahu pasti. Tapi maksudnya di sini sama-sama pasukan berkuda, kan ada pihaknya Daud, ada pihaknya musuh, Pak. Jadi yang diperhitungkan di sini ini ada 2 pihak, bukan 1 pihak. Itu kita harus mengerti loh. Kalau kita menggabungkan semua ini pasukan semua yang sekaligus, kita bakalan bingung loh. Tapi kan ada pasukannya Daud, ada pasukannya musuh. Jadi kita harus bedakan itu, jangan diasumsikan semuanya. Makanya jadi bingung kita sendiri kalau seperti ini. Pak, gini, makanya saya bilang, tapi saya pernah diskusi dengan kawan Kristen yang dia cukup mendalami juga, Pak. Jadi dalam pembahasan hal kontradiksi di Perjanjian Lama, ketika kami beberkan data, sampaikan data begini, jadi mereka katakan begini, Pak. Saya tahu itu kontradiksi, memang terjadi kontradiksi, bahkan penemuan kontradiksi itu dari internal Kristen. Namun pihak Kristen memang tidak bisa merubah karena itu kitabnya Yahudi, diambil dari sana, tidak bisa merubah. Itu jawaban yang jujur dari kawan Kristen. Kalau Anda memang kayak gitu, ya kita selesai kok. Karena memang tidak bisa dibenarkan seperti apapun, memang terjadi kontradiksinya. Bang Ali, tunggu dulu. Bang Arif, aku dulu tunggu. Bang Arif, yang jelas di sini kan pasukan berkuda berperang, iya kan? Dengan pasukan berkuda berperang, itu kan. Isinya itu yang perlu kita tahu ceritanya. Berperang pakai kuda. Udah, masalah selisihnya namanya juga sudah sejarah menuliskan bisa aja selisih 200 2.000. Yang jelas itu pasukan berkuda berperang. Gitu aja. Contoh, tunggu dulu. Sebentar. Di Al-Quran emangnya ada ditulis ini kan sejarah. Kalian kan dikatakan harus mengimani kitab Taurat dan Injil. Mana buku Tawarikh di dalam Al-Quran kalian? Mana? yang terjadi kontradiksi begini bagaimana kami imani, Bu? Taruh yang enggak kontradiksi yang mana? Jelaskan. Biar saya jawab dulu kontradiksi ayatnya. Ya, biar saya jawab ya agar dikasih waktu ya. Itu yang ayat mana coba bacakan tadi biar lebih ini Anda mau sabar mendengar ya biar saya jelasin. Coba ayat yang mana pertama tadi? Penasaran aja. Bagaimana mau menjelaskan? Anda sendiri baru nanya ayat mana. Di 2 Samuel 8 nomor 4 dikatakan nih, Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat kering segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Nah ini 2 Samuel 8 nomor 4. 1 Tawarikh dikatakan Daud merebut daripadanya 1.000 kereta.
7.000 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat kering segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Sama, konteksnya sama. Cuman yang jadi permasalahan adalah di 1 Tawarikh ditulis 7.000. Kenapa di Samuel cuma 1.700? Ini selisihnya itu 5.300. Lebih banyak selisihnya daripada jumlah yang sesungguhnya gitu loh. Di Tawarikh berapa ditulis? Di Tawarikh selisih 7.000. Di Samuel 1.700. 7.000 sama 1.700. Ya. Jadi memang ini saya udah pernah jawab ini sebenarnya, cuman penjelasannya biar lebih rinci. Itu yang di 1 Tawarikh yang dihitung pasukan berkudanya. Jadi 1 kuda itu isinya 10 orang. Jadi di sini yang dihitung jumlah keseluruhan. Itu jawabannya. Tapi lebih rincinya sebenarnya ada datanya. Jumlah orang yang dalam pasukan berkuda satu kompi moto pasukan itu ada 10 orang. Yang dihitung pas kudanya, timnya gitu, tim pasukan berkudanya yang di 1 Tawarikh. Nah di sini kenapa jadi lebih banyak? Karena dihitung semua orangnya gitu. Begitu penjelasannya. Anda menjelaskan aja ngarangnya nggak nyambung, Bang. Bunyi ayatnya sama. Dengerin. 7.000 orang pasukan berkuda di Tawarikh. Sama di Samuel juga 1.700 orang pasukan berkuda. Sama-sama pasukan berkuda. Udahlah Bang, saya pernah diskusi. Memang ada terjadi kontradiksi. Cuma Kristen tidak bisa merubah. Itu bukan kontradiksi. Sebentar saya buka handphone saya biar pasti perhitungannya ya. Bentar. Mau dihitung gimana lagi? Orang nyebutnya aja udah selisih kok. Enggak, saya belum buka handphone soalnya. Saya mau buka handphone satu lagi. Anda kan mau puas. Sebenarnya saya bukan pemuas nafsu. Anda pertanyaan seperti ini, pertanyaan pas ini nanti banyak nanti. Bang Nathan dari kan saya bilang tadi sampaikan ketika memang kitab yang banyak terjadi bersinggungan dan kontradiksi sepanjang saya baca di Perjanjian Lama, yaitu antara Samuel dengan Tawarikh. Itu bukan satu poin. Makanya ketika tadi dikatakan dipaksakan tafsirannya ketika mengenai antara iblis dengan Tuhan, karena memang itu kontradiksi, kita bisa buktikan di Samuel dan Tawarikh di pembahasan yang lain. Memang terjadi ada kontradiksi gitu loh. Memang terjadi kontradiksinya gitu. Dan di sini makanya kita buktikan 1.700 pasukan berkuda, 7.000 pasukan berkuda. Anda mau rinci kemana lagi mau dibedakannya? Orang sama-sama pasukan berkuda kok. Pemerintah Sinar Harapan mau jawab gak? Oke, biar saya jawab ya. Saya jawab ya. Di dalam 2 Samuel itu ada 2 Samuel mencatat 700 pemimpin dari pasukan berkuda. Betul? Coba buka ayatnya. 2 Samuel. Masih aja salah paham juga baca ayatnya. Saya bacain aja Pak. Jangan gitu Bapak. Nah, 2 dalam nih 1.700 orang pasukan berkuda. 1.700. Kau ini gimana mau ngejelasin lah? Kau sendiri aja masih belum paham loh. Bingung saya ini. Di sini dikatakan 1.700 Anda kan orang. Anda mau naikkan soal-soal klasik ini. Salah Anda sendiri. Ini harus pelan-pelan diteliti. Ya salah Anda sendiri. Anda mestinya Anda sendiri belum paham isi kitabnya. Tidak. Gimana sih? Anda buka ayatnya. 2 Samuel. Ini ya. 2 Samuel 8 nomor 4. Di sini dikatakan 1.700 orang pasukan berkuda. Oke?
Ini mau dihitung dibagi kayak mana lagi juga nggak akan bisa. Di sini dikatakan 7.000 orang pasukan berkuda, sama-sama pasukan berkuda. Yang satu 7.000, yang satu 1.700. Lo mau dibikin dimutilasi kayak mana? Oke ya. Iya, Nathan ya udah kelar ya. Open data dulu ya. Ya, nggak apa-apa. Tenang aja, jangan terlalu ngebut loh. Ya, tadi di dalam kitab Samuel 2 Samuel pasal 8 dibandingkan dengan Tawarik ya. 2 Tawarik ya. Ya. 1 Tawarik 18. 1 Tawarik ya. 1 Tawarik pasal yang ke 18 ya. Sebentar, kita lihat, perhatikan dengan lebih cermat ya. Baik. Yang dinyatakan yaitu dalam suratan kitab. Ya, memang peristiwanya itu mereka Daud berperang pada ketika itu di Hamat, dan mereka bagaimana menghadapi di tepi sungai Perak itu dalam kitab Tawarik. Kalau dalam kitab Samuel ini sebenarnya sama juga ya, memang mereka bertempur di sungai Perak. Dan dijelaskan dalam kitab Samuel yaitu ya orang yang dirampas Daud. Ada rampas Daud ini dalam 2 Samuel pasal 8, artinya itu musuh. Yang pasukan berkuda yang ditahan itu 700. Maksud kami ya 7, dikatakan tempat di sini ya 7, dikatakan saya baca tidak apa-apa supaya lebih gampang. Maka dirampas Daud akan padanya 1.700 orang berkuda dan 20.000 orang yang berjalan kaki. Dikerat oleh Daud akan urat kakinya. Itu pihak musuh ya, pihak musuh yang pada ketika itu ditangkap oleh Daud. Dan kemudian ya dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-18 ini ya, kalau kita lihat itu yang dikatakan tadi ayat yang ke-4 ya. 4 ya. Kan? Yang dikatakan tadi mengenai tentang perbedaannya 1 Tawarik 18 ini, maka dirampas Daud daripadanya rata perang 1.000 buah itu kendaraan kereta perang, dan orang berjalan kaki 20.000 ya. Maka oleh Daud dikerat oleh kaki segala kuda penghela. Jadi ini di sini disebut kuda penghela, dan diambil daripadanya akan dirinya rata 100 buah. Ya kan? Baik. Jadi di sini kita perhatikan bahwa pada ayat yang berikutnya ini, kalau dalam kitab Samuel ini adalah merupakan secara yaitu pertama. Lalu dalam kitab Taurat ini dia lebih memperjelaskan lagi. Kan begini, misalnya saya beri contoh. Suatu peristiwa terjadi, tidak langsung kita bisa prediksi jumlahnya sekian. Pasti ada perhitungan semula. Pasti ada satu kerangka lebih mampat perkiraan itu. Jadi makanya seolah-olah terjadi kontradiksi. Misalnya kata begini, sejarah berlaku pada kitab Samuel sudah sekian saja dapat dirincikan. Tapi kitab Tawarik melengkapinya. Sebentar Pak. Ya. Gini loh Pak, pertanyaan saya begini Pak. Dari yang Bapak jelaskan di 1 Tawarik 18 nomor 4, di situ pasukan berkuda jumlahnya berapa orang Pak? Ya, dia katakan ini, maka terampas Daud daripadanya rata perang. Itu yang kamu bilang pasukan berkuda ya. Rata perang ini kan terjemahan lama. 1.000 buah. Bukan orang, itu kereta. Rata perang, paham tidak? Rata itu kendaraan, bukan orang. Harus tahu loh bahasanya. Selanjutnya Pak, ada rata perang, bukan manusia. Yang lanjutannya Pak Pendeta. Orang. Lanjutannya. Ya. Lanjutannya. Jadi kita harus tahu loh, orang dengan kendaraan masa bisa disamakan? Seperti itu kita mau perkirakan. Ini jadi gimana ini? Ya lucu karena kamu bilang begini. Dalam kitab Samuel kan bahwa bagaimana dikatakan 700 maksudnya orang
dan 20.000 orang berjalan kaki. Kemudian dalam kitab 1 Tawarikh 18 ayat yang keempat ini, yang rampas Daud di sini 1.000 buah itu kereta, kuda, bukan orang, dan orang berjalan kaki itu baru bertambah 20.000 orang. Maka dikerap Daud urat kaki segala kuda penghela. Kuda penghela itu yang dimana jentera musuh ini yang digunakan menggunakan kekuatan kuda itu. Kalau gitu, saya coba buka juga di versi original kalau gitu ya. Ya nggak apa-apa, makanya kita harus mengerti. Bukan Pak, dengerin dulu Pak. Loh, kita mengerti di terjemahan Anda itu banyak semua. 1 Tawarikh 18 di situ menggunakan kata apa? 7.000 orang pasukan berkuda. Sekarang saya gini deh, 7.000 orang pasukan berkuda ini salah atau benar penerjemahannya? Dalam ayat yang ke berapa 1 Tawarikh 18 itu ayat yang keempat. Ayat yang keempat ya, saya baca. Baik. Pak Pendeta, bisa aja di dalam satu kereta itu entah 100 orang, bisa aja gitu. Loh, sama bunyinya. Anda ini gimana? Bentar. Maka dirampas Daud akan Bu Dani dengerin pendetanya. Dan orang berjalan kaki 20.000. Maka oleh Daud dikerat urat kaki segala kuda penghela, tetapi diambil daripadanya akan dirinya akan 100 buah. Itu ayat yang keempat. Dengerin. Dia tidak menjelaskan. Ini nih. Ya. Pak di sini. Ya. Di sini jelas ya. Di sini jelas. Ini mengenai tentang angka loh Pak. Angka. Iya. 7.000 orang pasukan berkuda. Itu terjemahan baru ya. 7.000. Mau terjemahan di ayatnya juga sama. Ya, ayatnya 2018 7.000 orang. Banyak. Ya? Iya. Ya, Tawarikh. Nah, di Samuel berapa? Dikatakan 1.700 orang. Ini hitung-hitungan ini. Jelas Samuel, angkanya. Ya, silakan Samuel. Betul. Terus. Iya, yang satu jumlahnya sama. 1.700 orang pasukan berkuda, sama-sama bunyinya 1.700 orang pasukan berkuda, sama-sama orang pasukan berkuda. Cuman di sini 1.700 ditawari 7.000. Itu loh, terjadi selisih yang sangat jauh. Ini loh, saya sudah bilang tadi. Dengar baik-baik, saya bacakan 1 Tawarikh 18 ayat 4. Maka dirampas Daud daripadanya rata perang. Rata perang itu kenderaan perang. 1.000 buah. Rata perang ini terjemahan lama loh. Mana saya beri contoh. Mana lebih elit? Yang lama asli atau yang baru terjemahan? Pasti loh yang mula-mula. Makanya kita harus lihat konteks, bukan berdasarkan orang, tapi di sini disebut kenderaan. Ataupun disebut di sini adalah rata perang. Paham nggak apa itu rata perang? Itu satu kendaraan yang dipakai bertempur. Jadi jangan disamakan, oh ini orang berkuda juga. Bukan loh. Ini disebutnya rata perang. Rata perang itu artinya dua orang berperang. Bukan rata perang dengan orang pasukan berkuda sama atau beda Pak? Beda itu. Harus itu tahu loh. Kalau beda berarti terjemahnya ini salah. Terjemahnya ini salah. Dengar dulu, rata. Enggak, kalau beda terjemahan baru AYT, BIS, MILT, Seliber, APB salah. Itu saya tidak tahu. Yang saya tahu saya guna versi bodoh terjemahan lama. Bahasa terjemahan lama yang aslinya. Dengar dulu, itu terjemahan lama. Dengar dulu. Makanya gini loh, kita harus menggunakan segala perbandingan daripada terjemahan. Tapi saya mau ngomong satu yang pasti. Kita harus berpihak atau kembali kepada dasar yang mula-mula. Yang dasar mula-mula. Jadi begini loh, saya beri contoh begini. Kalau kita guna tata bahasa, ya kan? Tata bahasa yang lebih asli, lebih akurat daripada terjemahan yang baru. Pasti beda. Loh, yang baru ini niatnya merevisi untuk memperbaiki atau menyesatkan, Pak? Dia itu yang makanya saya harus jelaskan. Baik, ini bagus sekali pertanyaanmu. Terima kasih, saya akan jelaskan. Tapi kamu harus dan perhatikan. Begini loh, sebelum terungkapnya Alkitab terjemahan baru, maka
kami sebagai orang-orang Kristen, Tuhan sudah lebih menyatakan melalui petunjuk Roh bahwa akan ada bahasa kitab yang menghilangkan nama Allah. Enggak ketemu, Pak. Ya, saya buka juga, Pak. Benar, saya buka juga nih. Bentar. Saya dengerin, Pak. Ini Bapak kalau ke sini saya nggak bisa ngarang lagi juga. Saya versi juga, versi bahasa Arab. Ya, jangan dulu ngaur ke sana. Enggak, bukan. Artinya ini terjemah tidak salah. Tidak salah. Ini tentang jumlah. Nih, terjemah lama, terjemah baru, apa perbedaannya? Sebentar, saya kasih peluang kamu. Baca terjemah baru kalau kita lihat. Oke. Bahasa Arab ya, Bang. Saya sampaikan dulu. Di sini wasab'atun alfun, wasab'ati alfun farisun, dan 7.000 pasukan berkuda, sama aja. Ini dari versi bahasa Arab. Coba kita ke Van Dijk, nanti kita ke versi Hebrew ya. Kita ke KJP. Ya, mereka punya. Nah, KJP yang saya mau, yang di sini dikatakan 7,000. Ini berapa jumlahnya, Pak? Di KJP jumlahnya berapa? 7.000 kan? 7.000 juga. Bahasa Arab 7.000, KJP 7.000. Kita lihat juga di versi Hebrew. ASV 7.000 juga, Ustaz. Amerika. Nah, semua 7.000. Kita lihat di ini. Di sini dikatakan itu kita yang kamu baca. Sekarang Tawarikh 118. Ayat 4. Nah, di sini juga menggunakan kata apa nih? Wasibat ini apa ini? Alfon. Jadi di sini sama aja, Pak. 7.000 juga versi Ibraninya. Wasibat, sibat itu sabatun 7. Yang saya tahu di sini yang dibedakan itu adalah dikatakan dalam Tawarikh ini rata perang. Pak, ya. Ini saya bantu kasih data. Di sini dalam bahasa originalnya Ibraninya, di sini menggunakan kata apa di sini? Wasibat. Sibat itu kan mirip ya, hitungan bahasa Arab dengan bahasa Ibrani, kalimatnya hampir sama. Di sini menggunakan kata 7. Itu 1 Tawarikh 18. Interupsi Ustaz Alif, ya, interupsi. Betul. Interupsi Ustaz Alif. Rata perang itu artinya apa, Pak? Kita nggak usah ke terjemahan itu, Bang. Nanti kita makin repot. Kita langsung kembali ke original dan beberapa terjemahan lain. Nanti bermain di sana nanti. Soalnya gini, kayaknya Pak Pendeta itu cuma baca di awal ayatnya, yang berarti 1.000 kereta. Kereta itu kan kendaraan. Nah, 7.000 itu di ayat selanjutnya. Menyeluruh, ayat setelahnya harusnya gitu. Saya baca saja. Maka